begitu ya? Bukan karena asap rokok begitu? Bisa jadi. Karena kita mau ngomongin puntungnya nih. Ini data menunjukkan bahwa ada 9.000 lebih puntung rokok masuk ke sungai. Ini karena apa? Kita kurang tong sampah atau kurang area bebas rokok atau bagaimana nih sebenarnya menurut data-data atau penelitian dari BRIN? Pak Reza silakan. Baik, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara terkait dengan apa namanya puntung rokok, itu pertama tentu memang berasal dari eh, apa ya namanya perokok-perokok yang ada di Indonesia gitu. Kalau misalnya berdasarkan dari data yang ada, memang Indonesia itu menjadi salah satu yang memiliki perokok aktif terbesar di dunia kan. Kalau nggak salah sekitar 70 juta perokok aktif setiap harinya dan itu meningkat setiap tahunnya. Nah, dari data yang kami punya memang kami itu memiliki sebenarnya data sampah yang bocor, bukan bocor ya, lepas ke Teluk Jakarta per harinya. Itu berdasarkan data riset kami dan kemudian kami juga memiliki data sampah yang ada di sepadan Sungai Ciliwung. Nah, dari data tersebut ternyata memang ditemukan 10% itu ada 10% dari sampah yang ditemukan itu adalah puntung rokok. Nah, berdasarkan dari data yang ada, akhirnya kami coba hitung, diestimasikan itu sebenarnya datanya itu antara 6.800 sampai 12.500 puntung rokok per hari dengan rata-rata yang masuk ke sungainya itu sekitar 9.700 puntung rokok Hmm, per oke. harinya gitu. Oke, berarti ini kalau dibilang sampah yang apa terbawa ini sebenarnya semuanya ya, termasuk sampah plastik dan sampah-sampah lainnya begitu. Tapi yang dihitung dari puntung rokok saja 9 ribuan. Betul. Jadi sebenarnya harus kita garis bawahi dulu nih. Mm-mm. Memang penelitian kami kan memang lebih banyak yang bukan lebih banyak, seluruhnya adalah plastik, sampah plastik sebagian besar kan, walaupun memang itu bercampur dengan sampah organik dan lain-lain. Ya. Nah, cuman memang kalau puntung rokok itu sendiri, puntung rokoknya itu kan dari filter. Nah, dia dari selulosa asetat. Dia sebenarnya termasuk plastik juga sebenarnya. Dia sebenarnya terlihat Hmm. kecil, tapi ternyata kan yang merokok di Jakarta, Jabodetabek itu kan lumayan banyak ya. Mulai dimanapun mereka mau merokok, mereka rokok terus kemudian puntung rokoknya itu dibuang begitu saja tanpa memperhatikan sampah dari puntung rokok. Jadi akhirnya memang tersebar kemana-mana sampah. Oke. Eh, Kalau dilihat ya dengan banyaknya sampah ini kembali pertanyaan saya tadi, ini penyebabnya kira-kira apa sih? Apakah karena memang masih ada budaya membuang sampah di sungai yang dilakukan? Karena kan kalau kita tahu, misalnya rumah di bantaran sungai saja, apakah itu yang bisa diklaim bahwa membuang sampah, membuang puntung rokok, atau bisa dilihat juga dari apa eh, hal-hal lainnya? Baik, sebenarnya secara umum kita bisa bilang bahwa memang ini adalah satu perilaku kita yang sebenarnya memang tidak peduli kepada lingkungan. Mau Hmm, itu puntung rokok, mau itu apa ya namanya bungkus permen misalnya atau misalnya katakanlah seluruh plastik yang dihasilkan itu sebagian besar dari masyarakat kita memang masih belum bisa membuang sampahnya ke tempatnya. Gitu. Jadi oke, memang hal itu yang menyebabkan sampah ini di mana-mana. Nah, ya. tapi kalau misalnya kita perhatikan ke depan nih, terlihat memang kalau puntung rokok itu merupakan mungkin banyak yang menganggap ini benda kecil ya, jadi nggak terlalu banyak diambil. Karena kami melakukan kajian itu, misalnya contohnya ada di sekitar 15 kota yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Jakarta, Mm-mm. bahkan termasuk kemarin dari Lentera Anak bersama kolega-kolega NGO itu melakukan survei puntung rokok yang ada di Jabodetabek, memang itu cukup banyak dan itu dikesampingkan. Kalau misalnya sampah plastik yang besar, kayak misalnya dari plastik sachet, atau misalnya bungkus makanan, itu akan diambil. Tetapi kalau puntung rokok kebanyakan nggak mau ngambil kan, karena kan dia kecil tuh. Dan Hmm. ternyata kalau berdasarkan survei kemarin teman-teman dari Lentera Anak, ketika mengambil sekitar 2 jam, 3 jam, kepala mereka dikatakan pusing, apakah memang itu terpengaruh dari asap rokoknya kah yang masih belum sisa terbakar atau seperti apa yang memang itu butuh penelitian lebih lanjut. Tetapi yang Oh, ada pasti ya pernyataan itu demikian ya? betul itu yang dikatakan oleh apa namanya Lentera. Tapi memang kalau Hmm. misalnya kita mau Ini melihat kandungan, rata-rata, ya, rata-rata merasakan mm, pusing atau seperti apa nih data ini berdasarkan apa nih, betul. Mas Reza? Memang kalau itu sebenarnya agak sedikit subjektif ya karena kan Mm-mm, teman-teman mm-mm, yang mm. survei ke lapangan yang melakukan hal tersebut dan itu kan melakukan samplingnya itu sepanjang Jalan Tamrin, kemudian di taman-taman Oh, kota seperti itu. Dan memang kalau melihat kandungan dari puntung rokok itu sendiri sudah kayaknya ribuan penelitian kajian yang melihat kandungan polutan dari puntung rokok itu seperti apa sih. mm-mm. Ternyata memang banyak sekali, ada logam beratnya kah, ada polutan organiknya, Ya, ya tentu ada di dalamnya ada nikotin, fenol, tar itu ternyata cukup signifikan. Dan oke. kalau itu terbakar,
itu kan terhirup sama yang survei ya. Jadi sepertinya memang itu berkaitan dengan hal tersebut. Tapi ini tentu butuh penelitian lebih lanjut nih terkait hal tersebut. Ya. Nah, kalau dilihat ya, berarti kan ini sebenarnya banyak faktor, terutama kebiasaan kita membuang sampah ini yang masih belum bisa ditertibkan, begitu kali ya bahasanya. Kalau kayak Singapura, ini mereka buang sampah jadi denda. Di Indonesia kan belum sampai seperti itu tuh, Mas Reza. Apa yang mungkin masukan-masukan atau catatan-catatan dari BRIN yang kemudian bisa dijadikan, misalnya acuan undang-undang, denda juga misalnya? Baik, sebenarnya nanti kita lihatnya dari 3 bagian nih, dari perokoknya itu sendiri, kemudian dari pemerintah, yang ketiga adalah dari produsen. Kalau untuk dari perokok sebenarnya itu bebas sih, itu kan pilihan masing-masing ya untuk merokok. Tapi tolong bertanggung jawab secara pribadi untuk tidak membuang puntung rokoknya sembarangan. Termasuk kalau misalnya ada kawasan tanpa rokok, Ya, di Jakarta kan harusnya sudah ada ya, sistem tapi rokok. mungkin Masih tidak banyak belum yang merata. langgar tuh. Ya. Betul. Dan kemudian yang kedua, kalau dari pemerintah, walaupun ini sudah ada kawasan tanpa rokok, ini harusnya kalau misalnya ada sanksi, penegakan peraturan itu harus dilakukan gitu. Termasuk kalau misalnya ada kewajiban pemerintah, mudah-mudahan bisa memberikan kewajiban untuk mengelola sampah puntung rokok itu sendiri. Dan kalau kami pribadi sih, karena di dalamnya sudah mengandung banyak polutan ya, mudah-mudahan itu bisa dikategorikan sebagai 5B3. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah dari produsen. Oke. Kami berharap sebenarnya ada tanggung jawab dari produsen untuk Ya. penanganan sampah puntung rokok itu, karena dia tuh sulit terurai kan, jadi sumber mikroplastik, ada kemudian dia nanti akan bisa seharusnya ada sistem kayak EPR, jadi Extended Producer Responsibility, jadi Oke. pertanggungjawaban Baik. produsen diperpanjang. Nah, itu harus dipastikan tuh. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya jatuh ke masyarakat atau perokok dan pemerintah, tetapi juga produsen harusnya bisa memiliki satu inovasi tersendiri supaya sampah puntung rokok ini tidak tersebar ke lingkungan dan membahayakan lingkungan, termasuk membahayakan masyarakatnya juga. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Reza sudah berbagi informasi. Mudah-mudahan dari perbincangan ini semua ingat ya, yang merokok terutama buangnya benar, matikannya juga benar nih. Betul. Terima kasih Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk semuanya. Muhammad Reza Cordova, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional dari BRIN.